Kita lanjut setelah itu. Ini, saya share screen aja. Yang cepat. Paragraf kedua. Setelah paragraf satu tentang faktor sosial ya, isu terkini tentang topik yang kita pilih. Terus faktor sosial setelah itu paragraf 2 fakta literatur. Jadi fakta literatur ini penting sekali. Tadi kayak punyanya Mbak, tadi itu Larissa ya. Misalkan hubungan antaranya listening comprehension anak-anak dengan speaking ability mereka. Lah, kira-kira apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui dari literatur yang ada. Jadi, kamu harus baca di sini. Jadi, fakta literatur ini tentang posisi speaking ability dan ini apa namanya tadi itu? Listening ini bagaimana? Lah, untuk apa? Untuk mengetahui novelty dan knowledge gap. Kalau kamu hanya meneliti gitu aja tanpa mengetahui posisi kamu di mana penelitian ini, tidak akan bisa. Lah, oleh karena itu, kamu juga PR-nya baca 5 artikel. Artikel yang seperti apa, Pak? Yang seperti ini. Misalkan, ayo tulis saja, saya bantu carikan. Kamu mau mencari fakta apa? Topik kamu apa tentang apa? Ayo, siapa yang mau dicarikan? Silakan. Misalkan ini ada yang kolom chat. Oke, ini siapa nih? Mall. Oh, mobile assisted. Ya, kemarin tuh ya. Oke, tak pikir anu ngemol ini Mbak Nurul. Oke, mobile assisted ya. Caranya banyak ya. Kamu ini kah paling aman itu ini ya. Kamu bisa search di Elsevier. Elsevier. LC maaf maaf. Elsevier. Ah, ini. Elsevier ini atau Journal Finder ini atau langsung aja Elsevier gitu. Terus, aduh, duh, 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 duh. Maaf ya, sebentar ya, sabar ya. Accept all cookies. Ini, kamu mau mau apa misalkan ya? Atau gini aja langsung di Google tapi kasih kata kunci Elsevier biar nggak ribet. Mobile Elsevier tentang atau Taylor and Francis banyak ya. Kayaknya enakan Taylor and Francis deh. Taylor, Taylor and Francis. Ah, ini Taylor and Francis. Coba kita buka ininya, dua-duanya ya. Kita cari dua-duanya. Hmm. Misalkan lah di sini, browse all journals. Kamu kepingin browsing tadi ada apa? Mobile assisted language ya. Language apa? LL-nya duanya itu learning ya, salah ya, Mbak Nurul ya. Ya, Mbak, learning. Mobile assisted language learning misalkan. Ya, ini juga sama ya. Kita ini kan kopikan, masukkan si Elsevier sini. Nah, hmm, bisa ini ada ini ketemu ini. Nah, kalau kamu pakai Google biasa gini, usahakan toolsnya ini ya, difungsikan. Biasanya itu ada anytime di sini. Bilang aja pas year di sini. Nanti yang keluar itu yang tahun 2025. Nah ini ada. Mobile Assisted Language Learning with Commercial Apps. Ini juga sama with Commercial Apps.
The use of kebanyakan ini kendalanya kayaknya ini. Kamu Mbak Nurul, ketika kamu nanti tuh pakai mobile, kayaknya aplikasinya kayak Duolingo, terus apa itu yang bagus-bagus kayak Elsa Speak, itu ini dia bayar dia. Ada kendala itu kamu kalau pakai aplikasi. Coba ya saya downloadkan satu gitu aja ya di Science Direct ini. Ini kayaknya dia ngomongin tentang Duolingo ini. Nah, ini ya LC Fire ya. Bisa di-download Pak ini Pak. Nggak bisa ya, tapi ada caranya biar bisa. Caranya begini, ini kan nggak ada di PDF-nya ya. PDF-nya nggak ada ini. Terus downloadnya gimana? Masukkan ke Gumata bagaimana? Kan ini ribet Pak. Nah, biasanya di sini itu ada PDF gitu. Kalau close nggak ada. Caranya mobilnya itu begini. Biasanya bisa, biasanya nggak bisanya juga nggak bisa juga ada. Tinggal di copy DOI-nya. Kamu masuk ke ini Sci-Hub, Sci-Hub, SCHI Hub ini ya, Sci-Hub. Tinggal di copy ke sini linknya tadi. Nah, ini bahasanya apa ini? Copy di sini. Ya, copy di sini. Bisa pakai bahasa Inggris kok. Biasanya ini kok anu ya. Ini Inggrisnya kok nggak keluar ya. Biasanya di sini lah. Kamu copy paste di sini aja. Enter, tinggal enter. Nah, ini keluar. Tapi kok bahasa ini ya, bahasa ini ya. Aneh banget bahasa Rusia ya. Kita cari yang ini, yang ada ininya. Sci-Hub misalkan di sini. Nah, ini biasanya kayak gini. Tinggal copy paste DOI-nya tadi, tinggal ditunggu, tergantung internetnya ya. Lah, sabar ya. Sebentar ya, ada telepon ya. Halo? Nggih, halo. Maghrib, mantan maghrib. Ngajar. Nggih, nggih. Halo. Nah, ini kayak gini nih nggak bisa, Rek. Jadi kita harus cari yang lain. Caranya memang ini ya, pakai pakai gini aja, pakai Sci-Hub aja. Cari yang lain yang bisa atau ini. Ini kok bisa ya? Sepertinya ini bisa ini. Tinggal kamu baca atau ininya kamu ini kan apa namanya kamu baca bawahnya ini abstraknya tentang apa kan ini juga kesimpulan ya. Jadi kalau disimpulkan ini, oh ini ada ini view PDF ini. Di sini ada inilah ini Mbak Nurul kamu, Mbak Nurul. Lah, tinggal tinggal di-download inilah. Iya kan? Oh, ini masukkan Humata nanti. Bapak ya, saya downloadkan Mbak Nurul. Ini namanya praktek ya. Kita downloadkan Mbak Nurul nih. Terus save. Buka humata.ai. Humata. Nah, ini. Kita tanya-tanya di situ Humatanya. Kita uploadkan. Bentar. Ini saya jarang pakai Humata. Biasanya langsung GPT gitu bisa kok. Tapi kayaknya GPT ini sekarang ini kayak ini ya kurang akurat gitu loh. Kurang apa ya? Sakarepe dhewe gitu loh. Kurang pintar, kurang pintar. Oke, kita bisa upload artikelnya Mbak Nurul tadi. Terus tanya-tanya, ya tanya-tanya tentang apa ini. Gitu. Mau tanya apa Mbak Nurul? Tak tanyakan. Eh, apa, Pak? Ya ini Urgensinya mungkin. Bisa. apa? Urgensinya bisa. Bisa loh. Maksudnya gapnya ya. Iya, gapnya. nya.
Si. Hmm. Si, ya sabar ya. Nah, ini summary-nya. Ya summary-nya tentang dia meresum 28 research ya. Mobile Asset ini dia meresum 28 artikel yang diterbitkan dari 2014 sampai 2023. Yang mana research itu menggunakan Mobile Assisted Learning, MAL ya. Menggunakan Duolingo, ada yang pakai Babbel, ada Monthly dan lain-lain ya. Jadi kebanyakan penelitian itu menggunakan mix quantitative method. Jadi kebanyakan itu pakai mix. Mix itu berarti apa? Dia mix tapi bukan ini ya. Mix ini bisa macam-macam ya. Nah, tapi rata-rata dia pakai mix dan pakai kuantitatif gitu. Kamu bisa milih di sini. Yang difokuskan itu apa? Fokusnya mall. Nah, ini kebanyakan vocabulary, listening, grammar, speaking, dan non-linguistic faktor. Seperti motivation. Nah, ini penting ini Mbak Nurul. Jadi kamu kalau nulis, kalau jadi judul artikel, kamu fokuskan aja ke apa misalkan ini grammar apa listening to improve their listening skill and their motivation atau and usability. Nah, gini ini. Biar ini kamu ini. Jadi atau kamu cari yang lain, jangan motivation atau jangan listening karena seringnya itu pakai listening. Jadi saya ini Pak, saya pakai writing, Pak, writing. Saya enggak mau pakai motivation, Pak, saya pakai engagement aja gitu. Jadi judulmu begini, Mall pakai Duolingo untuk meningkatkan writing skillnya anak-anak dan engagementnya. Begitu jadi judul itu. Karena menurut penelitian tahun 2012 sampai 2023 yang sering digunakan itu listening, bukan writing, dan motivation, bukan engagement, begitu. Jadi yang novelty yang kita bahas tadi itu apa sih? Novelty itu yang ini loh. Novelty atau gap itu dapatnya dari mana? Dari penelitian sebelum-sebelumnya tadi kayak tadi itu Pak Iqlil bahas sama barusan. Ya, ya, paham. Dari mana tadi? Dari mana tadi? Itu Pak, kemarin judul saya itu vocabulary. Oh, kamu nggak punya alasan kamu. Kenapa kok vocabulary? Ditanyain begitu. Vocabulary kan sering digunakan dalam penelitian mall. Jawabannya mau apa? Nah, kan sulit. Iya kan? Saya sudah banyak penelitian vocabulary, Mbak Nurul. Terus urgensinya apa kamu neliti vocabulary? Gitu kan? Nanti ditanyai gitu kamu. Cari yang ini yang lain. Itu makanya pentingnya membaca itu begini, Rek. Nah, tanya-tanya ya, tanya-tanya ya. Kita tanya Humata ini, kita tanya. Pakai bahasa Inggris aja, karena kita orang bahasa Inggris ya. Misalkan novelty and gap, and gap. Misalkan tanya gitu ya. Kita enter aja di sini. Novelty and gap, jawab lah ini sama Humata. Lah, novelty and gap. The novelty current study, penelitian saat ini itu fokus untuk mensintesis research methodology and ethical discussion related to commercial mall apps. Jadi dia tuh fokus ke yang pakai bayar-bayar begitu, which has not been comprehensively addressing before, yang belum pernah dilakukan sebelumnya karena yang lain sebelumnya itu mungkin yang gratisan ya, ya ini yang bayar gitu ya. Prior review often blend formal and informal mall. Jadi biasanya itu menggabungkan antara pendidikan apa penggunaan mall secara formal and informal. Or overlook ethical consideration especially in the context of commercial apps. Nah, ini ya. Ini namanya novelty. Jadi dia yang jarang yang dilakukan. Biasanya itu ini ya reviewnya itu menggabung antaranya ini formal sama informal, studis, terus pakai ini fokusnya juga pakai komersial app saja, ndak yang gratis gitu. Jadi itu novelty. Gapnya apa? Lain di sini gap.
The gap is identified as the lack of systematic analysis of how research methods are employed, bla bla bla. Lah, hmm, jadi intinya gap penelitian ini tuh systematic review bagaimana metodologi digunakan dalam commercial apps di sini. Ya, ini namanya penelitian, ini bukan penelitian anu ya, ini bukan penelitian ini bukan kayak penelitian kamu. Penelitiannya ini tuh namanya tuh bibliometric research. Jadi dia mengumpulkan data dari riset yang hampir mirip, terus ditulis sama dia, gitu. Tapi dia fokusnya ke commercial apps, ini gap. Yang lain nggak pakai commercial app, dia pakai commercial app. Tujuannya penelitian ini untuk mengetahui gaps. Nah, ini targeting synthesis of recent literature lah. Oke, kita tanya lagi misalkan ya. So what is the current current or future gitu, misalkan ya Mbak Nurul ya, future research suggested from this article misalkan begitu. Tinggal ini aja enter. Jawabannya apa nih Humata? Kira-kira dia nyarankan apa untuk penelitian yang selanjutnya gitu ya. Pertama, dia menyuruh, mensuggest karena terlalu banyak kuantitatif, suggestnya dia itu pakai kualitatif studies. Karena apa? Memang tadi itu kebanyakan kuan ya, tapi kurang mendalam. Future systematic review should incorporate qualitative research to explore ethical issues more deeply. Ya, begitu. Jadi sarannya itu pakai kualitatif justru. Terus nomor dua, harus lebih transparan ya, kayaknya ini komersial apps ini nggak bisa diakses banyak orang gitu kan ya. Terus nomor tiga, detail konteks demografinya, lokasinya itu hanya A- di Amerika atau Eropa, mungkin di Indonesia masih kurang gitu ya. Terus rigorous statistic reporting, there is a need for better reporting assumption check confidence intervals and size effect size in quantitative research strength. Oh, saya paham. Jadi reliability-nya kurang baik di sini penelitian ini. Di penelitian-penelitian sebelum-sebelumnya juga gitu belum. Jadi masih ada kamu peluang kuantitatif tapi kuantitatif yang baik. Ya itu berarti kamu pakai kuasi eksperimental. Metode kamu pakai kuasi eksperimental, Mbak Mbak Nurul. Jangan pakai vocabulary, pakai yang lain selain vocabulary. Misalkan pakai... Emangnya Mbak Nurul ini mau SMA, SMP atau SD? Nanti. SMA Negeri 1 Ndawar, Bapak. Hah, jadi nggak boleh kamu neliti vocabulary di... Bukannya nggak boleh ya, ini realitanya SD itu dia tuh fokusnya vocabulary. SMP itu pakainya kalimat atau sentence. Kalau SMA itu paragraf. Jadi kamu nelitinya itu jangan vocabulary. Kayaknya itu levelnya vocabulary itu fokus ke elementary. Nah, ini harus banyak baca. Gitu ya. Pak Nurul, kan ini saran saja, tapi yang memutuskan kamu, saya nggak membatasi. Saya nggak ini, hanya menyarankan, tidak menyuruh, nggak. Saya sarankan itu. Dan ini Baik, kamu Bapak. enak ya Pak Nurul ya, kamu disuruh, ini dirangkumkan. Jadi penelitian ini kan dari tahun 2014 sampai 2023. Berapa penelitian itu sudah? Jadi fokusnya itu vocabulary listening. Nanti kalau ditanyain, kenapa kok kamu pakai writing, Nurul? Karena Bu, menurut Bibliometric Research, ada 28 artikel yang ngomong bahwasannya kebanyakan most studi itu fokusnya itu employ vocabulary, listening, grammar, sama speaking. Nggak pernah ngomong fokusnya itu ke reading atau writing, Bu. Jadi saya fokusnya di situ, gitu. Terus eh, kamu inject, kasih tambahan Mbak Nurul. Kakak kelas kamu itu kasih ini semua, motivation atau engagement atau apa ya, apa gitu, yang lain yang bisa meningkatkan anak-anak belajar bahasa Inggris gitu, self esteem, self efficacy gitu, biasanya itu gitu. Nah, kalau yang saya omongkan ini agak unfamiliar with you, ya, berarti teman-teman ini benar-benar butuh sekali membaca, minimal sharing dengan Pak Iqlil.
Itu berbahaya ini karena sudah skripsi, jangan sampai salah pilih ya. Nanti kamu menyesal, skripsi kamu sulit, males nulis, akhirnya nggak lulus. Jangan ya, mending awal-awal begini kita banyak belajar. Nggak enak di awal tapi nanti di akhir enak. Oke, 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 oke. Siapa lagi yang mau ditanyakan? Kamu carinya begitu ya. Tadi itu intinya itu cari praktek gitu ya. Praktek menyari nyari ini, nyari artikel yang berhubungan gitu ya. Taylor and Francis coba sekarang yang Taylor and Francis. Oh, maaf. Taylor and Francis kita fokuskan ke mall ya, mobile assisted language learning. Itu oh banyak sekali. Ini juga tadi kan Elsevier ya. Sekarang Taylor and Francis sama aja nih. Loh, kenapa kok nggak Indonesia, Pak? Di jurnal Indonesia itu baik, tapi yang harus akreditasi. Kalau nggak akreditasi, nanti takutnya kamu ngawur, ya nanti pasti ditolak sama dosenmu. Gitu. Kalau bisa 5 tahun yang ini ya, 5 tahun yang dahulu ya. Tuh ya. Oke lah. Aduh, 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 aduh. Lah ini suruh bayar ini. Wah, $56. Biasanya bisa, biasanya enggak ya. Kita coba dulu ya. Copy link address, cari tadi itu apa? Sci-hubnya kita cari. Au, maaf ya. Tunggu ya. Yang lain silakan tanya, nggak apa-apa. Ini saya masih nyari-nyari punyanya Mbak Nurul. Itu Pak Alfi bertanya tentang judulnya. Alfi judulnya apa? Ini di kolom chat Bapak. Nggak ada tuh. Mana kolom chat? Ada kah? Oh ada ya. Iya ya, nggak kita nggak lihat ya. Coba Mbak Alfi. Intinya PR-nya begitu ya Alfi. Alfi Nurul ya kamu ya. Sekarang Ya coba. Bapak. The effect of implementing think pair share learning model on the ability to write recount text of ini betul ini ya think pair share ya think pair share learning model on the ability ya hmm kita cek aja nih think untuk write ya untuk writing ya kita coba kita search aja di Google. Pasti tanyanya nanti gini, pasti sama sama ini dosen umum. Apa bedanya ini TPS gitu dengan yang lain kamu? Nah, kalau ditanyain begitu, kamu tinggal jawab, ini Bu dengan ini Bu, saya pakai engagement Bu, pakai motivation Bu, pakai anu gitu, tambah-tambah gitu aja ya. Ini berbahaya ini. Coba ya, kita cari jurnal yang eh, terakhir tentang apa dia. Ah, ini coba. Think pair share. Atau kamu kasih begini, kasih kata kunci bibliometrik, bibliometric research atau atau study lah. Nah, gitu ya, bibliometrik. Nah, nanti ketemu nih, think per share. Ya, ini nanti kita ketahui ternyata think per share, think per share ini sekarang ini fokusnya dia di mana gitu ya. Belum ada ya bibliometric research-nya ya. Cek, sabar. Lah, ini. Oh belum, bukan. Think per share. Ini nyari, kita research-nya tentang think per share ini tentang apa, gitu. Jangan-jangan sudah out of date.
sudah dari tahun lalu gitu ya. Udah nggak layak digunakan, jangan-jangan. Ini ada yang pakai reading tahun 2021. Ini menginvestigasi learning model of critical thinking, bukan. The effect of question of their media assisted by think per share. Nah, ini ada pakai gini-gini. Menarik-menarik ya. Coba sih saya lihat satu aja. Think per share ini. Mana PDF-nya? Mbak, siapa tadi? Mbak Alfi, Alfi. Pak. Mbak Alfi. Mbak Alfi. Kenapa kok milih TPS, Mbak Alfi? Karena dia pakai PowerPoint TPS-nya. Apa medianya ajarnya itu pakai PowerPoint kalau yang ini, kalau dia yang penelitian ini. Biasanya itu di akhir ya. Di akhir penelitian ini ada sarannya untuk peneliti yang akan datang. Di conclusion biasanya. Ini kok Kak nggak kayak artikel ya ini ya. Ini kayaknya bukan ini, bukan, yang lain, yang lain. Jangan yang ini, jangan yang ini. Yang ini kah? Apa yang ini? Ini pakai augmented reality. Jangan wes terlalu sulit. Mungkin yang ini ya, 12 Januari. Nah, mungkin ini. Cek sabar. Ada yang kolam chat lagi. Kita memang harus bisa ini ya, meyakinkan gitu. Jawab itu ini, dijawab itu harus itu loh, kayak strong gitu loh. Jawabannya itu kita itu harus meyakinkan gitu. Ini kenapa lagi nih? Saya dipikir robot ya. Sabar. Oh, ini tinggal download aja. Wah, 10 menit lagi habis. Sama Mas Fredo ini. Sama Mas Fredo sambil nunggu ya downloadannya Mbak Alfi ya. The effect of grammar translation method on students' ability to write conditional sentence in the 11. The effect of translation method, grammar translation. Nah, ini kan topiknya kamu berarti Mas Fredo grammar translation method ya. Ya, ini grammar translation method. Memang kayak gini-gini tuh kamu ini ya, Pak, coba aja pakai kemarin tuh open knowledge map gitu. Itu juga bisa ini apa membantu kamu untuk memetakan saya ini dek mana nih gitu. Misalkan punyanya Fredo ya saya copy ya. Grammar translation method untuk ininya anu apa? Untuk judul skripsinya Mas Fredo. Say tanggal 17 ya kamu tinggal 1 2 minggu lagi selesai. Ya, saya harap nanti itu bisa ini ya tetap kamu biar bisa fokus langsung skripsinya itu. Ya, soalnya ini kalau nggak praktek bawa laptop gitu, teman-teman punya laptop semua kah ini? Kalau nggak punya nggak apa-apa ya pakai HP gitu misalkan teman-teman searchnya nggak apa-apa. Sabar Mas Fredo, kita buka punyanya Mbak Alfi aja dulu. Dia menggunakan strategi dua ya, think per share.
Terus problem based learning, flip classroom. Oh, pakai banyak sekali. Ini pakai banyak sekali ini. Untuk mengetahui, untuk promoting students engagement and critical thinking and academic success, tiga dia, tiga, tiga faktor. Engagement, critical thinking, and academic success. Semakin banyak nanti semakin sulit ya. Kamu satu aja. Gitu ya. Hasilnya apa? Oh, dia pakai mix method, pakai ADDIE framework ini. Kalau sudah ngomongkan ADDIE, ini development, ini dia mengembangkan model pembelajaran. Ya, biasanya itu sarannya itu di akhir-akhir. Sarannya untuk peneliti yang akan datang itu di akhir-akhir. Nah, itu lihat ini. Think per share works well for large class. Nah, dia simbolnya begitu. Promoting inclusivity and feedback. Kalau PBL itu fokusnya itu problem solving and internet. Nah, flip classroom. Nah, ini begini-begini. Kok nggak ada sarannya ya? Biasanya itu ada suggestion gitu. Mbak Alfi ini mungkin Think Fair Share ini bisa. Tinggal Mbak Alfi itu saran saya ya. Dikasih fokus yang kayak gini kamu pilih Mbak Alfi. Mbak Alfi kasih pilih for promoting tambah ono gitu. For promoting students critical thinking gitu misalkan. Satu aja. For promoting students critical thinking atau engagement atau motivation kamu milih. Atau self esteem pilih-pilih. Ini nggak apa ini, nggak apa ini. Think Parser ini masih kayaknya masih available karena masih digunakan 2025. Tapi nanti kamu cari bibliometric research. Think Parser ini fokusnya dia itu rata-rata itu di mana sih? Dan ini kamu ini nanti ini ya, biar bisa memfokuskan saya ini di mana ini? Writing kah, reading kah gitu, biar tahu. Sekarang Mas Fredo, ada waktu 5 menit Fredo ya. Mas Fredo ya, dengarkan baik-baik. Jadi grammar translation method ini wah banyak sekali ya, mantap ini. Ada yang grammar, ada yang grammar jadikan kurikulum, ada yang untuk komunikasi, ada yang digunakan untuk ini vocabulary sama improving apa ini di sini. Coba saya masukkan satu. Di sini ada judul banyak-banyak ya. Banyak sekali tinggal di download ini. Comparison between grammar translation and direct bukan kamu ini. E-learning during COVID bukan. Oh, comparison bukan. Nah, ini compare compare semua ini. Kamu bukan compare ya, kamu di effect ya. Nah, ini kayaknya sepertinya ya ini kayaknya. GTM namanya. Wah, grammar translation in teaching vocabulary and grammar. Ya, ini ya. Karatsu, wah orang Jepang ini yang anu. Ya boleh ini kayaknya ini mantap ini. Coba ya kita buka ya Mas Fredo ya. Waktunya tinggal 4 menit. Oh tidak. Mana sih PDF-nya lah ini. Lama lama kali ya. Loh, hilang. Nah ini. Ini kayaknya oke nih Mas Fredo. Dia neliti 20 students. Enak ini sedikit ya. Hasilnya ini. Grammar very effective ya. Through it classic method meskipun although it's classic method. Jadi ternyata grammar translation method itu meskipun klasik tapi masih efektif ya digunakan dalam di junior high school. Hmm, hmm. Ah, begitu. Coba sih saya lihat sing suggestionnya. Udah suggestion. Oh, nggak ada ini.
Ya, hati-hati juga sama kayak Mbak ini. Intinya sama kayak Mbak Alfi tadi itu. Think pair share dengan grammar translation method ini sama-sama sudah sering digunakan ya. Sudah banyak penelitian di sini. Lah, untuk kamu itu cari gapnya itu yang jarang diteliti. Contoh kayak gini. Kayak ini kan jarang ini, yang kecil-kecil begini. Ini ada dua ini, jarang ini. Nah, misalkan, oh ini pakai korelasi. Terus ini pakai apa lagi nih? Pakai, wah gak jelas ini lah. Cari-cari yang ini, cari yang jarang diteliti Mas Fredo. Dia tahu gapnya. Nah ini kan yang sering digunakan penerapan translation dalam meningkatkan writing skill. Nah ini yang sering itu begini. Saran saya sama kayak Mbak Alfi. Ya, saran saya sama kayak Mbak Alfi. Biar kamu diteliti, nanti tinggal meyakinkan pembimbingmu. Terus kasih gini, Fredo. Kasih tambahan for promoting students critical thinking. Atau pilih salah satu ya. Atau engagement, atau academic success, atau apa tadi itu, panggil self-esteem. Atau ini, self-efficacy gitu. Tinggal nambah-nambah begitu. Biar terkesannya itu kamu tuh nggak cuma satu variabel GTM aja, tambahi variabel yang lain biar tambah kuat gitu loh. Nah, gitu ya. Ini grammar untuk teaching English. Grammar menggunakan apa reading. Iya ini. GTM ini fokusnya memang untuk reading biasanya. Ya itu teman-teman ya. Waktunya habis. Saya juga kayaknya harus siap-siap ada acara. Bagus. Tinggal sedikit. Bagus ini langsung mati karena nanti langsung ditutup ya. Apa ya? Sampai-sampainya Oke, ya. Pak. The correlation between students motivation and their speaking performance. Lah, kayak gini-gini nih. Biasanya Mas Bagus, ya teman-teman semuanya ini kayaknya memang ini. Gak apa ya, saya semangati, tetap 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 semangat. Tapi kayaknya kayak gini-gini ini biasanya itu nggak ada ini. Bayangkan orang orang luar, kamu orang asing gitu ya. Ya jelas, jawabannya ya jelas. Motivasinya kalau besar, speakingnya itu nanti juga bagus. Begitu jawabannya kan. Mudah sekali kan. Lah, novelty sama gap ini penting sekali untuk gini, untuk orang itu ada kebaruan, ilmu itu nggak